Berjumpa lagi di channel Jelajah Nusantara. Kali ini, Jelajah Nusantara akan mengunjungi sebuah kompleks candi di daerah Dieng, Wonosobo, Jawa Tengah. Kompleks Candi Dieng merupakan kumpulan candi yang terletak di kaki pegunungan Dieng, Wonosobo, Jawa Tengah. Sejarah candi bercorak Hindu beraliran Siwa. Saat ini, kompleks Candi Dieng masih menyimpan berbagai misteri, termasuk usul-usul maupun pendirinya. Dikutip dari situs resmi Perpustakaan Nasional Republik Indonesia, para ahli arkeolog memperkirakan Candi Dieng dibangun atas perintah raja-raja dari Wangsa Sanjaya, meskipun hingga kini belum ditemukan informasi tertulis mengenai asal-usul kompleks candi ini. Di kawasan Dieng pernah ditemukan prasasti bertuliskan huruf Jawa kuno yang menunjukkan tahun 808 Masehi dan sampai saat ini menjadi prasasti tertua dengan tulisan Jawa kuno yang ditemukan dan diketahui. Arca yang ditemukan di kawasan Dieng tersebut kini disimpan di Museum Nasional Indonesia, Jakarta. Dalam buku The Indianist States of Southeast Asia tahun 1968, suntingan dari George Codes dan Walter F. Vela, disebutkan bahwa bangunan-bangunan keagamaan yang ada di pegunungan Dieng tersebut berasal dari kerajaan Kalingga kisaran tahun 594 sampai 782 Masehi. Kompleks Candi Dieng terdiri dari 8 bangunan. Para ahli memperkirakan bahwa Candi Dieng dibangun melalui 2 tahap. Tahap pertama meliputi Candi Arjuna, Candi Semar, Candi Sri Kandi, dan Candi Gatotkaca. Diperkirakan dilakukan akhir abad ke-7 hingga abad ke-8. Pembangunan berlanjut pada tahap kedua sampai sekitar tahun 780 Masehi. Kompleks Candi Dieng ditemukan kembali pada tahun 1814 oleh seorang tentara Inggris yang kala itu sedang berwisata ke kawasan Dieng. Saat itu, ia melihat ada sekumpulan candi yang tergenang air telaga. Pengeringan air telaga baru dilakukan pada tahun 1856 yang dipimpin oleh Isidor van Kinsbergen. Upaya pembersihan dilanjutkan pemerintah Belanda hingga tahun 1864 dengan van Kinsbergen sebagai pencatat dan pengambil gambar. Kompleks Candi Dieng terbagi menjadi 3 kelompok gugusan candi-candi dan dengan 1 candi yang berdiri sendiri. Candi-candi tersebut dinamakan dengan mengadopsi nama-nama dari tokoh atau istilah dalam epos Mahabharata. 3 kelompok candi tersebut adalah kelompok Arjuna, kelompok Gatotkaca, dan kelompok Dwarawati. Dan 1 candi yang berdiri sendiri adalah Candi Bima. Kemungkinan bahwa keberadaan candi-candi di dataran tinggi Dieng ini merupakan lokasi ritual keagamaan memang sudah disepakati oleh para ahli. Para ahli mengatakan dan meyakini bahwa kompleks Candi Dieng kemungkinan merupakan pusat kegiatan keagamaan umat Hindu, bukan pusat kerajaan. Salah satunya ditunjukkan dalam prasasti Kapunuhan yang dibuat pada tahun 878 yang menyebut bahwa Dieng adalah Kailasa. Kailasa merupakan puncak gunung suci di Himalaya, tempat tinggal Dewa Siwa. Dan ditengarai Dieng merupakan Kailasa, sehingga Dieng merupakan tempat surganya atau tempat tinggalnya Dewa Siwa. Berbagai temuan terbaru di kawasan Dieng diharapkan akan menguatkan indikasi awal bahwa peninggalan kompleks candi tertua di Jawa Tengah itu juga merupakan lokasi pendidikan di bidang keagamaan
Indikasi ini didasarkan analisa terhadap keberadaan situs fondasi struktur bangunan yang disebut Dharmasala. Sejumlah catatan menyebutkan fondasi bangunan Dharmasala ditemukan tersebar di kawasan sekitar Candi Dieng. Para peneliti meyakini bangunan Dharmasala ini dulu berupa bangunan bertiang kayu tanpa dinding alias terbuka. Hasil rekonstruksi tim arkeologi menyebutkan bahwa Dharmasala merupakan tempat kegiatan para siswa untuk menyiapkan ritual keagamaan di bangunan candi. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Semoga jelajah kita hari ini memberikan banyak manfaat bagi kita semua. Marilah kita jaga situs-situs peninggalan budaya dan peninggalan leluhur di Nusantara. Sampai jumpa di jelajah berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.